Definisi wakaf. Kata wakaf atau waqf berasal dari Arab yaitu waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan kepemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah. Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Yang kedua, tujuan khusus. Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu mengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia memenunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Regulasi perundang-undangan wakaf. Kebijaksanaan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935. Belanda mengeluarkan 4 surat edaran sekretaris kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran pembangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada 2 hal. Pertama, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. Kedua, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Regulasi wakaf semakin berkembang positif dengan pengeluarannya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf. Dalam pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Pelindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia atau KHI. Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP Nomor 28 Tahun 1977, baik Inpres Nomor 1 Tahun 1991 maupun PP Nomor 28 Tahun 1977. Terkait dengan objek wakaf, misalnya dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak. Sedangkan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir. Dalam KHI, jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi, hanya sebanyak 3 orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf. Pentingnya regulasi perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim, piatu, beasiswa.
kemajuan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejarah aplikasi wakaf. 1. Wakaf pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul atau haji. Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. 2. Wakaf masa Rasulullah. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. 3. Wakaf masa Umar bin Khattab. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Kemudian, syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Biroha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya. 4. Wakaf masa dinasti Islam. Praktek wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Pada dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Taba bin Hur al-Hadraimi. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik. Hasilnya disalurkan kepada yang berhak untuk membutuhkan. Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Shur al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara, Baitul Mal. Bagi dinasti Al-Uyyubiyah, wakaf telah menjadi sarana untuk kepentingan politiknya, dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya, di mana harta milik negara atau Baitul Mal menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mengutus mazhab Syiah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya ialah dinasti Fatimiyah. Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf, dan implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak
arah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang. Perkembangan objek wakaf. Pendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf seperti harus benda bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna, tidak didukung hadis secara khusus, dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Perkembangan wakaf di negara Indonesia dapat diklasifikasikan kepada 3 fase, yaitu fase tradisional, semi-profesional, dan profesional. Fase tradisional harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti untuk perkuburan, masjid, mushola, dan madrasah. Pada fase ini, ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekali. Akibatnya, setelah diurus oleh beberapa generasi, banyak harta wakaf yang hilang tanpa bekas. Pada fase semi-profesional, pengelolaan wakaf tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya, namun sudah mulai dikembangkan secara produktif, walaupun belum maksimal. Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis, yaitu melalui akta iqrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta iqrar wakaf. Kegiatan wakaf, khususnya wakaf tanah, sudah memiliki payung hukum setelah diakui adanya hak milik wakaf dalam perundangan mengenai pertanahan. Sedangkan pada fase profesional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif. Bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan. Pada tanggal 27 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan payung hukum perwakafan di Indonesia dan sekaligus melegalisasi perkembangan ruang lingkup objek wakaf. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengatur perwakafan. Dalam penyerahan objek wakaf, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 3 dan 4. Dijelaskan bahwa orang yang mewakafkan atau wakif menyatakan kehendak untuk mewakafkan baik secara lisan maupun tulisan, untuk memberikan kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan bagi kepentingan umum yang sesuai dengan syariat agama Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima benda wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, yang diberi tugas untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazir adalah ujung tombak perwakafan. Tanpa adanya nazir, peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai.